Jadi bakteri tertentu bisa meminta makanan tertentu yang membuat kita ngidam dalam tanda kutip terhadap makanan tertentu. Jadi itu kerjanya si bakteri di dalam saluran pencernaan kita. Makanya penting nggak cuma nyukupin, oh udah kok cukupin protein, udah lemak baik, udah serat udah, tapi probiotiknya kurang gitu. Cek probiotiknya. Nggak cuma pola makan, pola tidur juga. Nah, yang suka begadang kadang-kadang akan ngerasa lapar melulu karena kita kurang tidur, terjadi gangguan hormon, hormon kenyang dan hormon lapar, jadi ngaco. Hormon kenyangnya nggak mau keluar, jadi orangnya nggak ngerasa kenyang terus. Hormon laparnya keluar melulu, sehingga orangnya lapar melulu. Ini coba dicek. Apa-apa tuh ujungnya selalu tidur ya. Tidur itu memang Tapi kalau lihat ini mancing pertanyaan. tapi kalau nonton YouTube juga apalagi YouTube-nya ASMR ya, mancingnya bisa mancing lapar lagi. Iya. Walaupun udah makan. Itu nggak sehat loh sebenarnya kalau ngeliatin mereka makan itu ya, jangan ditiru, Masalahnya nggak tahu kenapa enak gitu nontonnya Dok, ASMR-nya gitu, nontonnya tuh kayak ini enak banget makannya gitu, mindful belum banget. tentu bener dimakan sih. Nah, caranya gimana kalau gitu supaya kalau kita udah makan banyak nggak bisa lapar lagi? Caranya dilihat dulu, diraba, diterawang. Uang dong. Iya. Jadi dilihat sebenarnya penyebab kita merasa lapar itu apa, dan itu dikendalikan, diberesin. Misalnya penyebab rasa lapar melulunya disertai dengan kok sering pipis ya gitu. Kok kalau apalagi terutama malam hari gitu. Atau misalnya kok berat badan agak turun ya gitu. Jangan-jangan diabetes. Tapi ini tidak mengatakan bahwa kalau nggak ada gejala rasa lapar melulu itu pasti bukan diabetes. Sebaiknya memang diabetes itu, gula darah itu sebaiknya dicek walaupun merasa sehat dan terlihat sehat. Karena diabetes pada tahap-tahap dini terutama itu jarang sekali yang memberikan keluhan, dan kalaupun ada keluhannya nggak spesifik. Salah satunya ini rasa lapar melulu gitu. Terus kalau misalnya rasa lapar melulu, makan melulu tapi nggak gemuk-gemuk misalnya, disertai dengan gemeteran. Jadi kalau moto kok handphonenya agak geter-geter gitu. Kalau megang gelas kok agak goyang-goyang gitu. Jadi ada tremor atau rasa gemetar baik yang halus maupun yang kasar, itu hati-hati. Apalagi kalau disertai dengan kok gerah mulu ya, orang lain gak keringetan, dia keringetan melulu. Terus sering berdebar-debar, jangan-jangan hipertiroid misalnya gitu. Jadi dilihat apakah disertai dengan gejala-gejala fisik lainnya nggak, gejala-gejala yang lainnya yang mengarah ke sebuah penyakit tertentu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa, dilihat lagi pilihan makanannya itu udah benar belum, gizinya. Apakah proteinnya cukup nggak, apakah lemaknya cukup nggak, apakah seratnya cukup nggak, apakah probiotiknya cukup nggak. Karena probiotik itu kan bakteri baik, virus baik, jamur baik yang di dalam saluran pencernaan kita dan di kulit kita. Tapi dalam hal ini kita bicara dalam saluran pencernaan kita, itu bisa minta melalui berbagai mekanisme. Jadi bakteri tertentu bisa meminta makanan tertentu yang membuat kita ngidam dalam tanda kutip terhadap makanan tertentu. Jadi itu kerjanya si bakteri di dalam saluran pencernaan kita. Makanya penting nggak cuma nyukupin, udah kok cukupin protein, udah lemak baik, udah serat udah, tapi probiotiknya kurang gitu. Cek probiotiknya. Nggak cuma pola makan, pola tidur juga. Nah, yang suka begadang kadang-kadang akan ngerasa lapar melulu karena kita kurang tidur, terjadi gangguan hormon, hormon kenyang dan hormon lapar, jadi ngaco. Hormon kenyangnya nggak mau keluar, jadi orangnya nggak ngerasa kenyang terus. Hormon laparnya keluar melulu, sehingga orangnya lapar melulu. Coba dicek. Apa-apa tuh ujungnya selalu tidur ya. Tidur itu memang kalau kayak kita punya handphone harus dicas kan. Iya. Kalau kita handphone nggak dicas kan ngadat kan. Sama badan kita juga begitu. Sebenarnya, saat kita tidur dicas. Semua topik kesehatan yang saya bahas sama Dokter Santi 2 tahun terakhir ini tuh pasti
ujung-ujungnya itu selalu penyebabnya kurang Gaya tidur hidup. sama makan. Iya. Kurang tidur, makan sama olahraga. Nah, itu Sama sebenarnya. stres. Iya, itu tuh akar dari segala. Oke, udah dijelasin banyak macam, kasih analogi, ujung-ujungnya tidur cukup, gaya hidup sehat itu. Coba direfleksikan sahabat Sonora, terus coba komen yang di YouTube nih. Nanti kan bisa ini ya, ngasih komen. Coba komen. Ini ada yang Bener komen, nggak? ada yang komen di YouTube, Yohanes Jelahu, udah makan tapi lapar lagi, apa masalahnya, kan bisa makan lagi. Iya sih. Iya sih benar, makan lagi. Tapi kan di balik makan laginya itu akan tersimpan masalah kesehatan. Iya. Kalau makan melulu pilihan makanannya sehat sih ya. Tapi kalau makanan sehat biasanya nggak, kita kenyang puas udah gitu loh. Ini kata Pak Aryo, oh mungkin Wicak cacingan kalau lapar terus. Bisa. Cacingan bisa ya. Oke. Cacingan itu pada awal-awal bisa menimbulkan rasa lapar terus-menerus. Pada akhirnya ketika si jumlah cacingnya udah ngekos di dalam itu udah tambah gede, tambah sesek, tambah padet gitu, udah kayak pemukiman kumuh. Itu biasanya nafsu makannya bisa turun. Ini ke Pak Hedi Hotip ya di WhatsApp nih. Usianya 62 tahun, ada diabetes tapi terkontrol, konsumsi metformin 500 gram 2 kali sehari. Kalau tengah malam sering terasa lapar, makan malamnya jam 7 malam, Dok. Perutnya sering bunyi keruyukan dan keroncongan padahal habis makan. Kayaknya lemak saya diambil oleh sel untuk energi. Itu karena diabetes kah yang saya alami? Iya, terima kasih Pak Hedi Hotip. Selamat malam Pak Hedi Hotip. Memang pada diabetes salah satu cirinya, terutama pada saat gulanya tidak terkendali, itu rasa lapar yang datang terus-menerus, terus rasa ingin berkemih, terutama di malam hari yang akan mengganggu tidur. Nah, ingat tadi, kurang tidur akan bikin orangnya lapar terus gitu. Jadi kalau misalnya dia diberi metformin 2 kali 1 dan baru satu macam obat gitu ya, coba dicek pola makannya udah bener belum, kebanyakan karbohidrat nggak, kurang lemak baik nggak, kurang protein nggak, kurang serat nggak gitu ya, dicek ya. Kalau terus dicek gulanya terkontrol nggak, kadang-kadang gula itu petunjuk gulanya nggak terkontrol, jadi orangnya lapar melulu gitu. Coba dicek ya Pak Hedi Hotip. Siap, semoga dicek habis ini Pak Hedi Hotip ya. Ada Ibu Nur dari Pekalongan. Ibu Nur usianya 60 tahun. Oh, kalau Ibu Nur bukan habis makan lapar lagi, Dok. Nggak Tapi habis makan hawanya malah ngantuk. Kenapa ya? Iya, selamat malam Itu Ibu karena Nur. gula Terima juga nggak sih, kasih Dok? pertanyaannya. Bisa karena gula, bisa normal. Oh, oke. Kalau nggak gula normal, kenapa hawanya bisa ngantuk tuh kayak Ibu? Biasanya kebanyakan porsi karbohidratnya. Oh, kebanyakan nasi tuh ya misalkan. Kebanyakan ya. nasi, kebanyakan roti, atau nasi temennya mie, nasi temennya bihun, nasi temennya kentang. Jadi kan kita sama-sama. jadi kita tuh lebih baik kalau makan lebih banyakin lauk ya, mending ya daripada nasi ya, Dok ya. Enggak banyak sih, maksudnya mencukupi. Karena susah juga kalau kita bilang terlalu banyak, karena terlalu banyak protein, walaupun protein itu baik ya, terlalu banyak makan protein itu bisa memberatkan ginjalnya gitu, bisa memberatkan anggota tubuh yang lain. Jadi pas-pas aja. Kebutuhan protein itu kurang lebih 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dan jangan dikumpulin ya. Maksudnya gini, kita butuh proteinnya misalnya sebesar 1 dada ayam gitu. Terus kita kumpulin, dada ayam kan kiri kanan ya, kita kumpulin dalam 1 kali makan. Nah, itu tidak terlalu efektif dibandingkan dengan kebutuhan protein kita bagi jadi 3 kali makan atau 2 kali makan. Oke, jadi solusinya perbaiki si porsinya Si ya. porsinya, untuk Ibu Nur. Lagian kalau ngantuk mending tidur aja, ngapain makan. Jangan, kalau misalnya jalan keluarnya, kalau misalnya Ibu Nur abis makan ngantuk, coba jalan. Karena ketika kita olahraga, terutama menggunakan tungkai bawah, entah jalan, entah sepeda gitu ya, entah naik turun tangga, pokoknya kalau kakinya dipakai, itu tuh penggunaan gula akan menjadi lebih banyak gitu, sehingga akan memancing rasa ngantuknya berkurang. Terus dicek ya Bu Nur, kalau misalnya sering ngantuk melulu, cek gulanya, jangan-jangan ada masalah. Makin banyak nih pertanyaannya. Boleh dijawab Mas cepat Denny ya. di Tangerang, iya. Bisa dijelaskan jenis lemak baik? Ya, terima kasih Mas Denny pertanyaannya. Lemak baik itu adalah lemak tidak jenuh. Ada yang rantai tunggal, ada yang rantai ganda. Terus macam-macam makanannya. Bisa di ikan berlemak, bisa di kacang-kacangan, bisa di minyak zaitun, bisa di alpukat gitu. Nanti di search aja sumbernya. Tapi kalau lemak yang jahat itu biasanya lemak jenuh sama lemak trans. Oke.
Terakhir deh ini ya, ada Pak Gundolo, tiap hari makan 4 kali, pagi, siang, sore, jam 2-an, dini hari, tetap rasa lapar, 4 kali makan tuh nasi dokter, bukan ngemil atau makan mie. BB stabil kisaran 73-75, tapi perut makin buncit. Iya, terima kasih Pak Gundolo atas pertanyaannya. Kalau makan 4 kali, makannya makan nasi, tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya biasa aja atau rendah, kebanyakan gitu ya. Terus kembali lagi lihat proporsi nasinya, proporsi proteinnya, proporsi lemak baiknya, proporsi serat dan karbohidratnya cukup nggak. Kadang-kadang haus juga bikin lapar mulu. Jadi cek minumnya kurang nggak gitu. Every man's problem is perut buncit, Pak Gundolo, jadi jangan khawatir. Enggak lah, perut buncit itu bisa diatasi dengan melakukan olahraga, melakukan perbaikan pola makan, dan kembali lagi cukup tidur.